Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel Bismillah Sukses. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat serta nikmatnya, sehingga saat ini kita ada dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tidak lupa solawat serta salam, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan, menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, dalam keadaan Islam. Semoga di hari akhir kelak, syafaat beliau sampai kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang sahabat Rasulullah yang bernama Khalid bin Walid. Mungkin kita sering merasa senang ketika mendengar kisah tentang seorang superhero, seperti Fantastic Four atau Avengers dari negeri barat, tapi semua itu hanyalah cerita fiksi. Namun apakah teman-teman tahu, kalau ada superhero yang nyata pada zaman Rasulullah? Dia bernama Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang gagah berani, dan ahli dalam strategi perang, dan tak pernah kalah dalam setiap pertempuran. Khalid bin Walid al-Mughirah, dilahirkan kira-kira 17 tahun sebelum masa pembangunan Islam. Dia anggota suku Banu Makhzum. Ayahnya bernama Walid bin al-Mughirah yang memiliki jabatan sebagai kepala suku Bani Makhzum, suatu klan atau bagian dari suku Quraisy yang menetap di kota Mekah, sedangkan ibu Khalid bernama Lubabah binti Al-Harits. Khalid mempunyai nasab yang bagus, bahkan suku Banu Makhzum merupakan suku yang sangat terpandang di kalangan kaum Quraisy. Masa kecil Khalid bin Walid pun berbeda dengan anak-anak lain pada umumnya. Ia sudah terlihat mahir dan menonjol, terutama dalam hal peperangan, tumbuh dengan semangat muda yang membara. Tentunya Khalid bin Walid selalu berada di garis depan untuk membela kaumnya terhadap Islam pada saat itu. Bahkan ia pun bertekad akan menjadi pahlawan bagi kaumnya. Hal ini terlihat ketika kaumnya akan membalas kekalahan yang terjadi dalam Perang Badar. Dalam Perang Uhud, kaum Quraisy mengumpulkan bala tentara terbaiknya, termasuk pasukan berkuda yang kepemimpinannya diserahkan kepada Khalid bin Walid. Tak tanggung-tanggung, Khalid berhasil memukul mundur pasukan Muslim, yang terpana terhadap kemenangan sementara mereka. Hancurlah sudah para pasukan kaum muslimin. Mansur Abdul Hakim dalam bukunya yang berjudul Khalid bin Walid Panglima yang Tak Terkalahkan, menyebutkan kalau Khalid bin Walid sedikit terlambat dalam masuk Islam. Beliau menerima Islam beberapa bulan sebelum Fatu Makkah. Masuknya Khalid ke dalam Islam merupakan kabar gembira bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Khalid pun tidak setengah-setengah dalam hal ini. Ia langsung mengikuti perang besar pada tahun itu juga, yaitu Perang Mu'tah. Perang yang maha dahsyat ini mempertemukan dua pasukan yang sangat jauh dalam hal jumlah pasukan. Romawi dilengkapi dengan 200.000 pasukan, sedangkan pihak Muslim kala itu hanya 3.000 pasukan. Bukanlah kuantitas yang diandalkan oleh pasukan Muslimin, namun kualitas keimanan merekalah yang menjadi senjata terbesar bagi pasukan kaum Muslimin. Dalam perang ini, Rasulullah memerintahkan 3 panglima perang sekaligus, untuk bisa langsung menggantikan satu sama lainnya, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abdullah bin Rawahah. Qadarullah, semuanya menemui syahidnya dalam pertempuran ini, dan digantikan dengan Khalid bin Walid. Sekali lagi, dengan keterampilan berperang yang ia miliki, ia mengubah strategi dan mengatur kembali barisan kaum muslimin. Akhirnya dengan izin Allah, kaum muslimin dapat memukul mundur pasukan Romawi dalam perang tersebut. Ini merupakan sebuah kemenangan yang nyata. Semenjak saat itu Khalid bin Walid dijuluki Saifullah al-Maslul yang artinya pedang Allah yang terhunus.
Selanjutnya Khalid bin Walid tak pernah mangkir dari peperangan. Ia selalu mengikuti perang melawan kaum yang murtad. Dia juga menuju Irak, sampai pada akhirnya Umar bin Khattab melepas jabatannya sebagai panglima perang kaum muslimin. Bukan karena ia tidak hebat lagi, namun Amirul Mukminin hanya merasa takut, dan ingin menunjukkan kepada kaum muslimin, jika kemenangan yang selama ini didapat adalah karena Allah, bukan semata-mata karena dari Khalid bin Walid. Meskipun partisipasi dan kepemimpinannya dalam berbagai pertempuran tidak diragukan lagi, dan menyebabkan sekujur tubuhnya menderita banyak luka, hingga dikatakan bahwa tiada satu jengkal pun dari tubuhnya kecuali terkena luka, baik tusukan tombak ataupun goresan pedang, akan tetapi ia meninggal dunia di atas tempat tidurnya, dan tidak mendapatkan kesyahidan sebagaimana yang diimpikannya. Ia pun bersedih karena meninggal di atas tempat tidurnya, hingga mengeluarkan perkataan yang sangat populer, "Aku menyaksikan berbagai pertempuran begini, begini, dan begini, dan aku tidak melihat satu jengkal pun dalam tubuhku, kecuali terdapat goresan pedang atau lemparan anak panah atau tusukan tombak, dan inilah aku sekarang, yang akan meninggal dunia di atas tempat tidurku, layaknya unta mati, sehingga mata orang-orang yang takut tidak pernah tidur." Dan akhirnya, Khalid bin Walid pun menutup usianya pada umur 58 tahun, setelah Allah membukakan daerah-daerah Syam dan Persia. Sungguh Allah telah memperlihatkan pedangnya bagi dunia. Semoga Khalid bin Walid selalu dilimpahkan rahmat Allah, atas apapun yang telah ia korbankan, dan semoga kita bisa berkumpul bersama beliau dan Rasulullah di surga Firdaus. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Jika dirasa bermanfaat silahkan like, komen dan share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa klik tombol subscribe jika Anda menyukai channel Bismillah Sukses.